Shalom saudaraku sekalian, shalom. Apa kabar ya? Selamat datang saudara di podcast Bible Meditation di pelajaran keempat dengan judul Allah Pengasih dan Penyayang. Hari ini kita kembali live di studio Ulibana di rumah Pendeta Malto Dasoid dan saat ini saya juga hadir di samping beliau. Ya, Apa kabarnya Pendeta? baik, Baik ya. puji Tuhan, syukur, haleluya. Setiap hari selalu baru berkat Tuhan. Amin, amin. Baik. Saya berharap saudara juga mengalami berkat Tuhan yang selalu baru tiap hari gitu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran meditasi Alkitab atau sekolah Sabat dalam minggu ini, kita bersatu dalam doa. Saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk di saat ini kami berkumpul kembali untuk belajar membaca firman Tuhan dan lebih lagi kami ingin merenungkan firman-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami dan penolong hidup kami. Engkau adalah Allah yang setia. Biarlah setiap kami disadarkan bahwa Allah selalu ada di pihak kami. Biarlah Engkau berkati Tuhan pembelajaran di hari ini yang menguatkan jiwa, tubuh, dan roh kami, agar supaya roh kami tetap menyala-nyala dan kami tetap setia untuk melayani-Mu. Haleluya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, luar biasa Pendeta. Di kali ini temanya Allah pengasih dan sekaligus penyayang gitu ya. Jadi secara pribadi saya banyak pembaca dan juga baru-baru ini juga merenung lah Pendeta ya, karena pembelajaran Alkitab tidak hanya dibaca tapi direnungkan. Nah, apa yang saya baca banyak di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, memang terlihat banyak sekali terjadi di Perjanjian Lama itu hukuman-hukuman gitu ya. Allah seperti bukan pengasih dan bukan penyayang. Namun ketika saya masuk ke pembelajaran di Perjanjian Baru, karakter Allah dalam wujud Yesus Kristus itu adalah pengasih dan penyayang. Jadi seperti bertolak belakang gitu ya Pendeta. Dan kali ini kita akan membahas Allah yang sebagai pengasih dan penyayang. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam lagi, boleh diceritakan Pendeta, kenapa bisa terlihat seperti berbeda gitu. Anggaplah saya sebagai orang awam gitu. Ya, memang kita perjanjian lama yang disebut dengan Tanakh Ibrani, Torah, Nebiim, dan Ketubim, 3 bagian itu menceritakan sesembahan orang Ibrani, orang Israel itu, dengan karakteristik atau gambaran yang seperti itu. Jadi memberikan berkatnya kepada orang baik, sekaligus memberikan penghukumannya kepada orang yang tidak baik. Ya, tapi kalau kita fokus kepada salah satunya, maka itulah yang akan menjadi gambaran kita. Kalau kita fokus hanya kepada penghakiman dan penghukumannya, ya tentu gambaran itu yang akan paling banyak. Begitu ya, dicerminkan. Dan memang prinsip dari Tanakh Ibrani seperti itu. Do good, get good, do bad, get bad. Nah, satu hal yang harus dimengerti, bahwa sesungguhnya cerminan Allah itu yang digambarkan seperti dalam kitab Perjanjian Lama, haruslah kita mengerti bahwa Dia sebagai Khalik pencipta. Ya, kita sering sekali salah kaprah itu, Brother Yoni. Kita kadang menggambarkan Allah itu seperti hanya setingkat di atas kita, atau bahkan malah kita bikin sederajat. Sehingga kita berpikir seperti luapan-luapan perasaan di dalam diri kita, demikianlah kiranya Allah itu. Tapi Allah bukan manusia. Allah itu benar-benar Khalik pencipta yang melampaui pikiran-pikiran kita. Jadi kalau Alkitab menceritakan gambaran Allah seperti manusia yang sedang marah, ya, menghukum segala perbuatan jahat, kita itu sebabnya itu lebih menarik perhatian kita, sehingga kita klaim Dia sebagai Allah yang demikian. Tapi sebetulnya ini salah satu contoh ayat misalnya
eee, Allah pun sebetulnya memberikan porsi yang seimbang dalam perjanjian lama. Ya, kita belum bicara tentang gambaran Allah dalam perjanjian baru ya. Yesaya 54 ayat 8 sampai 10. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Jadi, keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kalau baca ayat ini ada lagu yang dipakai dalam lirik ini. Saya melihat justru dahsyatnya kasih karunia Allah. Ya kan? Kalaupun kita gambarkan Allah seperti orang yang marah, seperti kita marah, tapi coba gambaran ini, dia masih menyembunyikan wajahnya, ya kan? Dan dia bersumpah demi dirinya sendiri untuk tidak akan murka lagi. Nah, tergantung fokus kita. Kita masih mengingat-ingat kemurkaan dan amarahnya atau mengingat-ingat kasih karunia dan panjang sabarnya yang menyebutnya sebagai penebus. Kan begitu. Jadi memang Allah itu kalau dalam tingkat kedalaman filsafat, hakikat Allah jadi memiliki dualisme itu. Ya kan? Memiliki dualisme itu. Yang menghidupkan dan yang mematikan. Yang mengasihani, tapi juga yang menghukumi. Nah, kenapa saya bilang katakan itu? Karena segala sesuatu bersumber dari Allah. Ingat ketika Daud diserang oleh Saul, ditulis di sana dalam kitab Samuel, maka roh Tuhan undur daripada Saul. Lalu roh jahat yang daripada Tuhan datang kepada Saul. Jadi perhatikan ini, dualitas hakikat ilahi. Jadi roh kudus, roh yang baik, roh jahat. Lah, jadi dalam diri Tuhan ada kedua-duanya. Di dalam kemahaannya, kemahasegalaannya, bagi dia itu sesuatu yang apa namanya ya, sesuatu yang tidak ada bedanya. Makanya kita mau fokus yang mana? Ibarat apa namanya? Kita menatap sekuntum mawar di pagi hari. Ya. Kita mau menatap yang mana? Durinya yang tajam atau kelopaknya yang indah? Biasanya kekuatan fokus kita akan menentukan nasib kita pada hari itu. Kalau kita menatap durinya yang tajam, maka kita akan merasakan banyak kepedihan dan kesusahan dalam hari itu. Tapi kalau kita menatap kelopaknya yang indah, maka kita akan menikmati hari itu penuh dengan kebahagiaan. Begitu kira-kira. Ya, berarti ada dua sudut pandang pendeta ya, ketika manusia diperhadapkan dengan situasi atau apapun yang sedang dijalani ya, bisa dilihat dari dua sisi ya. Dia contoh tadi bunga mawar, kelopaknya indah, warnanya yang indah, tapi sekaligus ada duri di situ. Nah, yang cenderung kita lihat karena mudah dipegang ya, kita takut dulu dengan durinya gitu ya. Tapi dari jauh kita melihat warnanya sangat merah merkah gitu ya. Artinya seperti ini, kita juga harus memiliki cara pandang kepada Allah itu yang benar gitu ya. Iya. Meskipun tersedia informasi di perjanjian lama, Yes. salah itu hukum. Jadi kita sebagai manusia diperhadapkan dengan tulisan seperti itu. Kita tinggal melihat dari point of view yang mana. Iya, gitu ya, perspektif mana? Saya ambil contoh yang pendeta kita minggu lalu ya, kita juga
dalam podcast disebutkan bahwa ketika kita menyadari bahwa diri kita dikasihi Allah, itu memberikan kekuatan. Yes, betul. Benar ya? Tapi kalau kita mendapati diri kita adalah patut dihukum, kita mendapati diri kita adalah tidak termotivasi dan cenderung malah nggak terlalu bersemangat karena jatuhnya saya salah, saya bakal kena hukuman nih. Iya. Jadi itu yang menyadarkan kita baiknya adalah kita harus menyadari bahwa kita adalah dikasih oleh Allah. Bukan memberikan kekuatan ya. Jadi gambaran Allah yang murka sebaiknya tidak terus mewarnai suasana di hati kita. Jangan terus dia mengisi pikiran-pikiran kita. Supaya penyembahan kita murni dan sejati. Tidak ada penyembahan yang murni dan sejati yang datang dari roh ketakutan. Allah yang pemurka, yang maha menghukum segala sesuatu, itu tidak akan membuat orang damai sejahtera. Itu justru akan merangsang kita untuk ketakutan. Ketakutan tidak mengerjakan apapun dalam hidup ini. Itu persoalan. Gak usahkan Allah ya. Kita kalau sedang belajar di sekolah atau di kampus, gambaran dosen kita yang ada di pikiran kita itu yang menentukan hasil akhir kita. Kalau kita bilang itu dosen killer, maka ya kita akan selamanya duduk di kelasnya dengan tekanan, dengan roh ketakutan. Seperti itu kira-kira. Jadi kekristenan adalah point of view, perspektif. Jadi selalu berpikirlah di luar kotak. Ya kan? Kalau memang seperti itu adanya kita baca, selalulah input ke dalam pikiran kita hal-hal yang menyenangkan, yang baik. Karena tentunya dari kali pencipta kita, selamanya sebetulnya kita mendapatkan segala sesuatu yang baik. Ya. Jadi kalau kita jatuh ke dalam berbagai-bagai kesusahan, penderitaan dan pencobaan, ikuti apa yang dikatakan oleh Yakobus saudara Yesus. Berbahagialah apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Jadi dibuat satu kontra daripada situasi itu sendiri di dalam hati. Kita akan baik-baik saja sekalipun darah dan daging kita terasa sakit oleh penderitaan, tapi roh kita tetap menyala-nyala oleh karena masih tersisa ada kenikmatan dan kebaikan serta kemurahan Allah. Harus seperti itu. Oke. Baik, sebelum saya nanti akan membahas ayat hafalan kita dalam seminggu ini, saya lihat ada ayat ini pendeta. 2 Timotius 1 ayat 7. Ini saya yakin relate dengan apa yang pendeta sampaikan barusan ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Baik, saya bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Artinya memang Allah itu baik. Dia memberikan kepada kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Iya. Dan juga membangkitkan kasih dan ketertiban. Penguasaan diri gitu ya. Jadi sudah jelas saudara dan saya harus mengalami kesadaran yang cukup dalam level yang tinggi bahwa sebenarnya Tuhan Allah sudah memberikan kepada kita adalah roh yang membangkitkan, bukan mematikan. Gitu ya. Terlepas saudara membaca di suatu ayat dan lain sebagainya bahwa Allah menghukum gitu ya. Tetapi point of view kita atau POV kita jangan ditujukan kepada selalu yang seperti itu. Tetapi lihatlah dari POV yang lainnya. Dari sudut Allah tetap mengasihi kita karena bisa jadi itu mendatangkan kebaikan kepada kita di suatu hari. Ya, gitu ya. Oke, jadi roh ketakutan itu bisa dibilang kita sadari bahwa itu bukan berasal dari Tuhan. Berarti bisa jadi berasal dari si jahat pendeta. Takut dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Jadi coba saya bacakan supaya memang saya harus ajak para pendengar kita dan juga saudari Yoni masuk di kedalaman filsafat ya.
Jadi itu suatu yang mesti kita baca dengan baik. Nih contohnya ya, 2 Samuel 1 Samuel pasal 16 aja. Tapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ya kan? Yes. Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, itu roh yang baik, dan sekarang diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi dualitas hakikat Tuhan ini atau dualisme hakikat Tuhan ini memang ada. Bagaikan yin yang, hitam putih. Jadi tergantung kita. Kalaupun dia bilang dalam diriku ada energi untuk membunuh, membinasakan, tapi jangan lupa di dalam diriku juga ada energi untuk menghidupkan dan menyelamatkan. Itu sebabnya dasar dari penciptaan alam semesta ini adalah Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk memilih. Ya kan? Jadi ya tinggal kita pilih saja. Semua ciptaan diberi kekuatan untuk memilih. Memilih yang mana? Memilih gambaran Allah yang maha menghakimi, menghukumi, membunuh dan membinasakan? Atau memilih Allah dengan gambaran yang menyayangi dan mengampuni, menghidupkan dan menyelamatkan? Itu saja. Jadi kalau 1 Samuel 19 ayat 9 lebih jelas lagi. Tapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul. Ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Semakin tegas roh jahat yang daripada Tuhan bermanifestasi dengan kekuatan untuk membunuh. Gitu loh. Nah itu sebabnya ketika dalam kesesakan sekalipun, ya, dalam ketidakberdayaan, tetaplah berpihak kepada pikiran-pikiran yang baik. Ya kan? Kita kan kadang-kadang termenung gitu ya. Dalam hidup ini saking banyaknya kesusahan dan kemelut. Ya. Jangan semakin hancurkan diri ini dengan semua pandangan-pandangan yang buruk. Ya, seakan-akan tidak ada lagi janji pengharapan dan masa depan. Ini hal-hal yang membuat kita semakin jatuh dan terpuruk. Ya kan? Dalam perenungan kita sekalipun, dalam keterpurukan kita, perenungan kita sepatutnya itu menghadirkan hal-hal baik. Ya kan? Karena memang kita punya kekuatan untuk memilihnya. Kita punya kekuatan untuk selalu mengingat segala sesuatu yang baik dari Allah. Sama seperti dua sisi koin. Kita mengingat hal buruk dari Allah, tapi coba lihat apa yang terjadi kalau kita memikirkan semuanya itu. Kita akan semakin terpuruk dan jatuh terjerembab. Begitu kira-kira. Oke, jadi manusia memiliki kekuatan untuk memilih, Ren. Ya. Dan apabila manusia itu mengatakan dia tidak punya kekuatan, berarti dia bisa berdoa untuk meminta kekuatan. Betul, memilih gitu ya. Baik saudara, apabila saudara ragu-ragu atau dalam situasi yang tidak menentu, penuh dengan ketidakpastian sehingga mengecutkan nyali dan keberanian saudara, tetaplah minta kekuatan kepada Tuhan untuk memilih dari sudut mana saudara bisa melihat sisi Tuhan gitu ya. Dari menghukum atau menyelamatkan. Iya, betul. Saya sampaikan ayat hafalan dalam minggu ini mendatang. Ya, terambil dari Yesaya. Yesaya 49 ayat 15 berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ya, Sedahsyat itu. gambaran seperti seorang ibu. Seorang ibu, benar. Meskipun banyak ibu di dunia ini yang gagal mencintai anaknya, bahkan ada yang meninggalkannya, bahkan ada yang membunuhnya. Gambaran buruk itu bukan berarti juga menjadi bagian Allah. Hapus semua cerita-cerita tentang keburukan. Jadi kalau kita pernah menjadi seorang ibu, seperti itulah kasih sayang Allah kepada kita.
Bagaimana perasaan itu? Jadi dekatkan perasaan itu ke dalam hati kita. Itu sebabnya kenapa gambaran keintiman adalah gambaran terbaik bagi iman Kristen. Ya, makanya kita memanggil dia bukan sekedar panggilan yang berwibawa atau berjarak. Gak perlu. Allah nggak perlu kita gambarkan sebagai sesuatu yang berwibawa dan berjarak. Supaya kita berjarak dengan dia. Tapi gambaran seperti seorang bapa, ya, seorang ibu, orang tua kita sendiri. Yang kapanpun kita bisa memeluknya. Dan ketika kita sangat membutuhkan, kita belum ngomong pun orang tua kita sudah lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kita. Selama kekristenan kita, iman kita seperti itu, kita akan baik-baik saja. Saya seperti itu. Saya percaya Tuhan menyediakan segala sesuatu sebelum saya mengucapkannya. Ya, karena saya anggap Tuhan itu memang bahkan lebih dari bapak saya, dari mama saya. Bapak mama saya tidak maha tahu, tapi mereka selalu ada buat saya. Apalagi Tuhan. Kira-kira begitu ya. Yes. Nah, pendeta, bagaimana apabila ada di antara kita mungkin yang memang lahir sudah tidak memiliki orang tua tadi itu ya. Ya. Yatim piatu, terakhir yatim piatu baru disadari, dan pastinya anak itu atau siapapun dia akan mungkin terhilang atau merindukan kasih orang tua. Apa yang harus dilakukan, pendeta? Apabila itu ada terjadi di antara kita misal. Ini pendeta Tulus. Oke, per kameramen kita yang merekam podcast kita ini. Dialah orang yang sebetulnya seperti yang Pak Yoni gambarkan. Dia tak mengenal bapak ibunya. Dia hidup di panti asuhan sama adiknya. Tapi bukan berarti dia gagal mengerti tentang suatu kasih yang selalu memberi. Suatu cinta yang senantiasa memeluk. Naluri manusia telah diperlengkapi. Instingnya telah dibuat sedemikian rupa agar menangkap sinyal-sinyal kebaikan, kemesraan, kasih sayang. Dia tetap bisa merasakan itu. Jadi walau dia tidak bisa menikmati pelukan seorang ibu, dekapan kasih sayang seorang bapa, tapi beliau akan bersaksi betapa baiknya Tuhan. Amin ya. Ya kan? Dia menuntun dia sampai pada saat seperti itu. Dia menjadi pendeta. Saya mau bacakan dulu ayat-ayat yang akan mencekoki pikiran kita. Jadi harus kita, istilah awamnya cekoki ya, atau input terus gitu ke dalam pikiran kita tentang Allah yang maha baik. Mazmur 100 ayat 5, sebab Tuhan itu baik untuk selama-lamanya, kasih setianya dan kebenarannya turun-temurun. Mazmur 103:8-13, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Keluaran 34 ayat 6 dan 7, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Mazmur 145 ayat 9, baiklah Tuhan kepada semua orang dan kasih sayangnya atas segala perbuatannya. Ini masih dalam perjanjian lama. Ya. Digambarkan Allah yang penuh kasih sayang. Ya kan? Jadi tidak ada alasan sebetulnya untuk terus membiarkan penghakiman, penghukuman, kemurkaan, kegeraman Allah menghiasi pikiran kita. Ada terlalu banyak informasi di kitab suci yang menyatakan Allah penuh kasih sayang. Bahkan digambarkan seperti seorang bapa dan ibu. Kalau pendeta Tulus dia bisa merasakan kasih sayang bapa dan ibunya, dia mungkin dapat gambaran yang lain. Ya, dia yang pasti kepada setiap manusia Allah persiapkan alat di dalam hatinya. Dia persiapkan suatu kekuatan untuk menikmati kekekalan. Ya, Salomo mengatakan diberikan kita hati yang tahu menikmati keabadian. Maksudnya menikmati kasih sayang. Kita tahu. Nah, seperti itu. Jadi terus itu dengung-dengungkan. Sekalipun kita dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sakit, dalam keadaan gagal, dalam keadaan menderita,
Jadi cekokin terus. Karena apa yang kita afirmasi dalam hidup ini, dia akan datang penuh dengan kekuatan, dengan energi. Dan itu kalau kita segenap rasa menyatakan itu senantiasa dalam hidup kita ini, bahwa kita selalu mendapat kasih sayang Allah, maka kata-kata itu berkekuatan. Tanpa kita sadari, dia akan menggerakkan, berintegrasi segala sesuatu di dalam tubuh kita ini. Mulai dari partikel-partikel atom di dalam tubuh kita ini bergerak dengan semua sel-sel, syaraf, daging, darah, tulang kita. Bahkan gen, kromosom, dan DNK kita. Untuk membentuk masa depan kita. Bahkan seluruh alam ini akan berintegrasi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi, apakah seperti mantra kinerjanya pendeta? Boleh jadi. Jangan terlalu alergi dengan istilah mantra. Karena itu dalam dunia mistis dan hanya digunakan mungkin untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi dengar, firman Allah adalah logos. Yang kalau kita ucapkan dia penuh kekuatan. Dia akan memberi kita energi yang kuat. Makanya harus diafirmasi, harus diperkatakan. Kita yang punya mulut, perkatakan. Terus kumandangkan, wartakan bahwa Allah itu penuh kasih sayang. Maka kasih sayang akan terus mengikuti kita. Keberkahan akan menjadi bagian kita. Terus. Memang powerful. Saya dulu berpikir bahwa ini seperti pemikiran yang dangkal. Tapi no. Ternyata ini powerful. Dari segi saintifik ternyata itu ada kekuatan yang bisa diteliti bekerja di dalam diri kita. Yes. Mendatangkan kebaikan. Jadi apa yang kita perkatakan itu biasanya melibatkan semua perasaan-perasaan kita. Alam semesta hanya mengerti tentang apa yang kita rasakan. Maka apa yang kita rasakan itu, jika kita ekspresikan, itu yang kembali datang kepada kita. Seperti gema. Kalau kita katakan, kamu diberkati, maka suara yang kembali, kamu diberkati. Kamu dikasihi, kamu dikasihi. Kamu dilindungi, kamu dilindungi. Kamu disayangi selamanya, disayangi selamanya. Jadi selama kita mengucapkan kata-kata itu terus, dia kembali kepada kita. Untuk mendatangkan kebaikan. Begitu kira-kira. Oke, jadi siapapun dari kita yang lahir misalkan tanpa orang tua, Tuhan tidak mungkin meninggalkan anak ini. Gitu ya. Tidak mungkin, tidak gitu ya. Jadi Tuhan akan menampakkan ke dirinya suatu saat. Dan padahal anak ini menyadari bahwa ternyata adalah Tuhanlah Bapakku. Meskipun secara realita, dia tidak pernah tahu, makanya tidak pernah bertemu gitu pendeta. Ya, luar biasa. Saya mau kasih, coba saya challenge untuk mengingat-ingat ya. Kalau kita jalan-jalan nih, ya, ke panti asuhan atau ke yayasan-yayasan yang memelihara anak-anak yatim yang terlantar, di situ akhirnya kita mengerti bagaimana pola semesta dijadikan Allah. Setiap anak-anak yang ditinggalkan Bapa dan Ibunya. Coba perhatikan. Benar-benar Tuhanlah yang memeliharanya. Artinya apa? Di situ saya melihat Bapak ibunya yang berwujud manusia mungkin dia tidak kenal. Tapi Bapak ibunya yang berwujud alam semesta. Jagat raya ini. Dan segala unsur-unsurnya datang kepadanya, mengasuhnya, menyayanginya, memeliharanya, dan memberi masa depan kepadanya. Itu yang saya saksikan polanya. Persentasinya lebih besar. Orang-orang itu berhasil dan menjadi orang terkemuka. Jadi itu suatu fakta yang tidak terbantahkan bagi saya sebetulnya. Untuk begini ya, untuk percaya selalu pada pemeliharaan Allah. Iya. Itu sebabnya Yesus bilang begini. Lihatlah katanya. Burung di udara tidak menabur tapi menuai. Bunga bakung, Salomo sendiri tidak memakai pakaian seindah bunga bakung itu. Apalagi kamu anak-anak manusia. Saya teringat Mazmur 23, Leta. Daniel 1-6. Terutama nomor 6. Kebajikan dan kemurahan belakang akan mengikuti aku
seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud ketika menulis ini, saya yakin juga dia bukan dalam situasi yang sedang baik-baik saja apa sih ya, karena dikejar Saul dan lain sebagainya. Tapi dia berani menulis ini, artinya memang dia tahu kalau kemurahan dan kebaikan Tuhan mengikuti dia seumur hidupnya. Yes. Artinya Daud melihat situasi kondisi dia saat itu, dan dia mengabaikan dan dia melihat ada pernyataan Tuhan di sisi yang lain. Padahal jadi ibarat kenyataan hidup dan point of view kita melihat kebaikan Tuhan, maka ini juga memberikan kekuatan kepada Raja Daud. Ya, benar ya? Oke deh. Itu sebabnya Yoni, itu salah satu janji Allah itu. Dalam Mazmur 23 ayat 6 tadi. Kebajikan dan kemurahan belaka akan menjadi bagian kita. Ya. Ada seorang pelajar Alkitab, itu sudah cukup sering kita dengar, dia suka mengumpuli janji-janji Allah dalam kitab perjanjian lama saja. Itu dia menemukan satu janji Allah cukup untuk satu hari. Jadi 365 hari dalam setahun, kita dipenuhi semua janji-janji Allah yang baik buat kita. Ya kan? Jadi sekalipun kita membaca kitab perjanjian lama, yang banyak mencerminkan kemurkaan Allah, penghakiman dan penghukuman Allah, tapi kita masih banyak dihiburkan oleh janji-janji Allah yang luar biasa ini. Terlalu banyak, artinya tersedia setiap janji berkat Allah dalam setiap hari yang kita lewati. Iya, begitu kira-kira. Iya. Jadi bisa dibilang buat jemaat TFC dan juga para relasi dan saudara-saudara kita di luar sana yang menyaksikan podcast ini, coba baca firman Tuhan dan catat ya pendeta. Iya. Janji Allah atau firman Allah yang menurut saudara pas dengan situasi kondisi saudara. Ya. Catat di buku atau stabilokan, baca setiap hari, itu akan memberikan kekuatan. Ya. Bila perlu dihafalkan dan direnungkan. Nah, diafirmasi setiap kita menjalani hidup sehari-hari. Apalagi waktu kesusahan datang, sebutkan. Biar seperti dibilang mantra, nggak apa-apa. Ya. Kita nggak percaya pada mantra mistisisme, tapi kita percaya kepada logos Tuhan. Ya. Hembusan nafas Tuhan yang powerful, yang berkuasa. Kenapa tidak? Kita lakukan yang sama. Berkat menjadi bagianku, aku pasti akan menerimanya. Itu kesaksian saya di khotbah saya. Ini karena saya afirmasi datang. Ya. Saya nggak mengatakan bahwa doa itu adalah alat untuk meminta. Tapi doa adalah alat untuk melayakkan saya menerima. Jadi beda ya. Meminta dengan menerima itu beda. Kalau meminta seakan kita masih harus dalam kondisi berjuang oleh kekuatan kita. Tapi kalau menerima, itu kita nyatakan bahwa Allah telah menyediakan bagi kita. Itu bicara soal iman. Ya kan? Saya percaya Allah telah menyediakannya. Saya hanya melayakkan diri saya. Makanya doa istilahnya hitpelel. Atau dalam bahasa lainnya, judging oneself. Ya, bertanya kepada diri sendiri. Evilah. Thinking oneself. Berpikir kepada diri sendiri. Saya siap, layak menerima berkat Tuhan yang terbaik. Itu yang harus kita dengung-dengungkan dalam hidup ini. Ya, itu. Saya mau bertanya, boleh pendeta? Iya, silakan. Oh ya, saudara pemirsa juga apabila ingin bertanya, berkomentar juga, jangan lupa bisa berkomentar ya. Saya ingin bertanya mengenai ini, Mena. Yohanes 1 ayat 16. Karena kepenuhannya, ya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih. Artinya, kasih karunia ini selalu available dalam kehidupan manusia. Kasih karunia dan kebenaran adalah satu package. Ya, betul, tidak dipisahkan. Gitu ya? Ya. Jadi artinya apabila kita belajar kasih karunia, maka kita juga sekaligus belajar kebenaran itu sendiri. Iya. Dan kebenaran itu diperoleh bukan karena hasil usaha, tapi karena si pemberi kasih karunia yang memberikannya pada kita cuma-cuma.
gitu ya. Karena kalau seperti kelihatannya tadi, kalau yang jahat ada tuntutan di belakangnya, gitu ya. Iya. Tapi kalau yang dari Tuhan, free, gitu ya. Ya, tak ada pembalasan. Tidak ada pembahasan. Baik, saudara, ini menarik, pembelajaran kita bahwa kasih Allah itu adalah sempurna, lebih daripada seorang ibu, dan dia sekaligus sebagai penyayang, dan semuanya itu ada di dalam kita untuk memilihnya. Kita mau melihat Tuhan dari sisi yang mana ini? Iya. Dari sisi yang suka menghakimi atau memberikan penghukuman, atau seperti Raja Daud yang tadi bilang bahwa kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku sepanjang umur hidup. Yes. Meskipun saudara tahu Raja Daud juga saat itu juga dalam situasi yang sulit, tetapi pilihlah kebajikan kemurahan itu ya, pendeta ya. Betul. Di sini disampaikan bahwa Allah itu adalah Allah yang pencemburu, gitu ya. Gitu ya. Pencemburu ini bukan dalam konotasi negatif pastinya ya, tapi positif ya. Bisa di-share nih seperti apa maksudnya, pendeta? Nah, kembali lagi Alkitab, memang beberapa ayat menggambarkan Allah yang pencemburu. Terutama dalam hal penyembahan. Kiblat orang memberikan devosinya. Maka muncul ayat itu bahwa Allah pencemburu, akan membalaskan. Bahkan sampai kepada keturunan yang ketiga. Gitu ya, betul. Kembali lagi, itulah gambaran pernyataan yang gamblang tentang Allah dengan bahasa manusia. Kalau dalam teologi sebutnya anthropomorphisme. Penggunaan analogi manusia untuk menyatakan Allah. Kan begitu. Artinya sisi gelap yang daripada Allah itu akan membawa petaka jika diikuti. Pencemburu itu kalau cemburunya Allah karena digambarkan dengan cemburunya manusia. Ya kan? Cemburu manusia itu menuntun dia kepada kebencian dan kejahatan. Jadi cemburunya Allah di situ, dia memusnahkan kejahatan itu. Ya kan? Tapi kembali lagi, kita kadang-kadang tidak bisa terima dengan istilah ini. Tapi ketika Allah mengatakan, maka kasih sayang dan karuniaku akan kuberikan sampai kepada keturunan ketiga juga. Kalau itu oke, kita terima. Ya kan? Ya. Ini tidak kita terima. Itu konsekuensinya. Memang itulah konsekuensi di luar Allah. Ya kan? Akan selalu ada penghakiman, penghukuman, kebinasaan dan kejahatan. Kebinasaan dan kematian. Akan tetapi, kembali lagi, kita mau memasukkan, menginput semua informasi itu kepada kita, maka kita akan menjadi penyembah-penyembah yang penuh dengan roh ketakutan. Ya. Begitu. Jadi, itu sebabnya, kalau memang kita merasakan cinta Allah, efek yang pertama di dalam diri kita tidak sanggup menduakannya. Sebetulnya ajakannya ke sana. Ya kan? Orang-orang yang terkena api cemburu Allah adalah orang-orang yang sebetulnya tidak pernah menikmati cinta Allah dengan sikap dan mental yang tepat. Ya. Jadi artinya, kenapa orang mendua? Karena dia tidak menikmati kemurnian cinta dari yang satu. Gitu. Jadi orang itulah yang menuntun dirinya kepada kebinasaan. Ya kan? Sama seperti begini. Orang di toko itu menyediakan mau beli madu atau beli racun. Ya. Ada orang memilih membeli racun. Maka dia tewas dan mati. Yang membuat dia tewas mati apa? Racunnya atau orangnya, orang si penjualnya, atau dirinya. Si penjual tidak membuat orang itu terbunuh. Racun juga nggak berpuasa. Yang membuat orang itu terbunuh adalah keputusannya sendiri. Membeli
mendatangi si penjual, membelinya, dan meminumnya. Sebab ada juga orang yang membeli madu, mendatangi si penjual madu, membeli madu, memakannya, dan menikmati manisnya. Jadi siapa yang membuatnya menikmati manisnya? Bukan si penjual, bukan madunya, tapi dirinya. Jadi itu sebabnya Allah yang pencemburu juga bukan gambaran yang pantas untuk diberikan kepada orang-orang yang dibenarkan. Itu. Tapi kalau untuk orang-orang bebal, orang-orang yang tidak bisa menikmati cinta yang murni, orang-orang yang liar dan tak terkendali hawa nafsunya, maka Allah menunjukkan gambaran yang pencemburu. Api yang menghanguskan, yang dahsyat, yang murkanya meluap-luap, yang akan membalaskannya kepada keturunan pertama, kedua, dan ketiga. Bayangkan itu. Iya. Tapi saya tidak mau bayangkan itu. Iya, jangan dibayangkan. Ya, saya tahu itu, tapi saya tidak mau mengimani itu. Yes. Jadi kita harus pisahkan itu, Yon. Iya. Pengetahuan dengan iman. Tuh. Kita tahu Allah punya sisi menghakimi dan menghukumi. Tapi saya tidak mau mengimani. Yang saya imani hanyalah kasih karunia-Nya. Karena imanlah yang mendatangkan semua berkat ke dalam kita. Kalau orang yang mengandalkan kasih karunia, dia nggak mau gara-gara mendapatkan rezeki, tapi karakternya rusak. Dia nggak mau gara-gara mendapatkan suatu jabatan yang tinggi, tetapi membuat mentalnya terpuruk. Dia nggak mau untuk mendapatkan suatu keuntungan yang besar, tapi buah-buah rohnya rusak. Tapi orang-orang yang berpikir bahwa hidup ini adalah hasil usaha yang dia perjuangkan itu, dia akan mengorbankan nama baik rohnya untuk mendapatkan uang, mendapatkan kedudukan, mendapatkan barang-barang berharga. Jadi itu sebabnya jangan heran begitu mudahnya orang meninggalkan persekutuan gereja. Karena bagi dia value itu ada pada hal-hal material. Kalau kamu punya uang, kamu punya jabatan, kamu punya mobil dan rumah yang baik, kamu bernilai. Itu. Jadi semuanya itu sebetulnya akibat atau dampak dari percaya terhadap usaha sendiri. Gitu. Boleh jadi mereka berstatus sebagai orang Kristen, mengaku percaya Yesus Kristus, beriman kepada Tuhan, tetapi mentalitasnya terpupuk bahwa itu hanya didapatkan lewat usahanya sendiri. Dia menilai segala sesuatunya dengan nilai-nilai material. Oke. Baik, bisa saya simpulkan seperti ini, Pendeta. Ajakan ini adalah, himbauan ini adalah tetaplah beraktivitas seperti biasa dan tetap mengandalkan Tuhan. Bagaimana bila kita melakukannya bersama-sama itu lebih oke kali, Pendeta. Maksudnya kita tetap mengerjakan aktivitas kita, kesibukan kita, tapi kita juga tetap setia dengan persekutuan di dalam Tuhan. Amin. Itu maksudnya ya, Pendeta ya. Bahasa lainnya, kita kerjakan yang terbaik dalam pekerjaan kita, tapi kita harus memberi ruang kemisterian Allah yang akan menyempurnakan. Iya. We do the best, but God will do the rest. Nah, jadi jangan sampai nggak ada ruang. Makanya saya sering berpikir, kenapa banyak sekali yang mustahil bagi orang lain untuk bisa mendapatkan waktu, mendapatkan ruang untuk bersekutu. Coba. Itu hal yang langka sekarang di zaman kontemporer ini. Ya kan? Padahal di saat yang sama, zaman digitalisasi itu mempermudah pekerjaan kita.
Ya kan? Tapi kok semakin sempit ruang dan waktu untuk bersekutu. Persekutuan itu adalah fasilitas Allah. Divine status. Divine facility. Yang memang itu Allah tetapkan. Sampai nanti berakhir. Entah sampai kapan gak tahu. Itu sebabnya sampai pada zaman perjanjian baru, zaman dinyatakannya sang kasih karunia, ternyata persekutuan itu gak pernah digantikan, dihanguskan. Ibrani 10:26, janganlah seorang pun menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya kan? Karena memang kita membutuhkannya. Tubuh jiwa roh kita membutuhkannya. Kalau dalam perjanjian lama, Daud mengajaknya dengan bahasa yang begitu indah. Hendaklah kita tertanam dalam bait Allah. Supaya kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang sampai pada masa tua pun dia tetap berbuah. Ya, kan begitu. Nah, zaman kasih karunia ketika Yesus Kristus datang dan menggenapi segala sesuatu yang telah dinubuatkan sebelumnya, ternyata tidak membatalkan persekutuan ini. Yesus Kristus membatalkan hukum Taurat. Yesus Kristus membatalkan semua nubuatan para nabi. Membatalkan artinya menggenapi ya kan? Menghentikannya artinya berhenti telah bahwa itu telah mendapat penggenapannya di dalam diri ini. Tetapi coba persekutuan tidak pernah selesai. Jadi kembali lagi bahwa orang-orang yang tidak pernah menghargai persekutuan, orang yang tidak mengerti kasih karunia Allah. Ya. Baru-baru ini orang banyak men-sharing tentang bahwa yang pertama, kebakaran itu ada unsur dari supra alami atau unsur divine action. Lalu yang kedua, penyebabnya adalah karena kedua kota itu telah merendahkan Allah. Sekularisme terlalu hebat merendahkan religiusitas dan spiritualitas. Sehingga orang tidak peduli dan bahkan dengan mudahnya menghina Allah. Ya kan? Orang tidak peduli lagi kepada fasilitas-fasilitas Allah. Seperti persekutuan gereja, pembelajaran firman Tuhan dan lain sebagainya. Ya kan? Lalu tiba-tiba muncul lagi berita terakhir. Berbondong-bondong banyak orang memberi diri dibaptis. Dan gereja kembali penuh. Ya kan? Nah, gambaran Allah pencemburu akhirnya dikenakan kepada orang-orang semacam ini. Sebetulnya itu gambaran tidak penting. Haruskah gambaran kemurkaan Allah baru menggerakkan orang-orang untuk datang kepada Allah? Fenomena itu sebetulnya bukan fenomena kesadaran atau keinsafan. Itu karena roh ketakutan. Ya, betul. Ya. Gambaran Allah pencemburu itu adalah alat penghakiman dan penghukuman. Gak perlu. Jadi kalaupun kita datang karena roh ketakutan, karena kita sudah mulai terintimidasi oleh banyak kabar celaka, maut dan penderitaan, lalu kita datang kepada Allah, itu tidak sejati. Allah tidak sebetul-betulnya tidak ingin didekati dengan cara seperti itu. Jangankan Allah, ya. Yuk kita semua yang punya pasangan, baik orang yang berpacaran maupun yang sudah berumah tangga. Kalau kita tahu pasangan kita mencintai kita karena rasa takut, nikmat gak menerima cinta yang seperti itu? Enggak. Ya kan? Jadi itulah sebabnya jatuh cinta kepada Allah itu jangan karena dorongan ketakutan. Datang pada Allah jangan setelah ada penghakiman dan penghukuman. Nah itu seperti itu maksudnya. Nah jadi artinya Allah ya Yon. Ya. Bukan kita Yon. Jadi itu sebabnya kasih sayangnya abadi.
Saya selalu mengatakan, ya, Allah itu sebetulnya bukan memiliki kasih, tapi Allah adalah kasih. Ya, ya. Karena kalau dia memiliki kasih, pada suatu saat nanti dia bisa tidak memilikinya lagi. Ya, tapi kalau Allah adalah kasih, maka dialah kasih itu. Artinya ketika ruang dan waktu berubah, dia berubah bentuk sekalipun, tapi dia tetap kasih. Itulah kalau Allah adalah kasih. Nah, itu sebabnya Allah sebetulnya tidak menjadi lebih mengasihi kita. Kalau kita tiba-tiba jadi rajin ke gereja, ya, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin bernyanyi, ya kan? Tidak akan berubah dia. Dia tetap mengasihi kita. Bahkan kalau kita berubah menjadi acuh tidak acuh, pergi meninggalkannya, tidak memperdulikan fasilitas Allah, persekutuan gereja, doa, pembelajaran firman, Allah juga tidak, dia tetap mengasihi kita. Begitu. Itu menunjukkan bahwa memang Allah selamanya mengasihi. Tapi itu sebabnya kembali lagi, penyembahan yang sejati datang dari orang-orang yang menyadari kasih Allah itu. Jadi bukan karena dia mau supaya Allah tidak murka, enggak. Supaya Allah bertambah mengasihi dia juga tidak. Itulah yang kekeliruan kita dalam beragama saat ini. Allah selamanya mengasihi kita. Jadi jangan didorong karena ada peristiwa Chicago dan Los Angeles. Ya sekarang itu banyak. Jadi wah semua agama berkomentar tentang itu. Sehingga itu dijadikan Allah alat pemicu untuk kembali kepada Allah. Enggak. Apakah itu menjadi suatu kebaikan? Kebaikan perilaku iya. Gitu. Tapi hidup beriman itu bukan hanya tindakan dan perilaku, tapi semua niat-niat dalam hati kita. Begitu kira-kira. Yes, yes. Oke, saya setuju pendeta mengenai hal itu ya. Jadi memang bukan cara Allah untuk menarik umatnya dengan memberikan Pengasihan penghitungan biar musibah. jadi seperti Allah yang menghanguskan selalu begitu ya, seperti itu janji lama gitu kali sering dengar gitu ya, tapi bukan seperti itu maunya. Dia ingin kita berkesadaran. Iya, Gitu ya. menyadari cintanya. Betul. Jadi saya mau tambahkan juga pendeta yang tadi sudah sampaikan 2 Timotius 2 ayat 13 seperti ini. Ya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Iya, Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itu poinnya. Berarti ya. Jadi dengan semakin kita sering berdoa, mendengarkan lagu-lagu rohani, membaca firman Tuhan, atau mungkin datang ke gereja lebih sering misalkan. iya, Itu tidak membuat Tuhan menjadi setia sama kita. Iya. Tapi dibalik pendeta ya. Jadi point of view-nya dibalik. Itu artinya kita yang mau mulai untuk mengasihi Tuhan. Karena kalau dari sisinya Tuhan, dia sudah lebih dulu mengasihi kita iya, tanpa menunggu respon kita. iya, Gitu. Nah, kesadaran ini harus dibangun pendeta. Karena banyak orang yang di luar sana mungkin ya jangan sampai menunggu Chicago atau LA lagi. iya, Saya tidak menyukai itu harus ada seperti itu, tapi biarlah itu datang dari karena ketidaksanggupan kita misalkan. Manusia meskipun mengadakan usaha sendiri pendeta, tapi dia punya limit. Pada suatu waktu tertentu, ada suatu ketidaksanggupan melanda dirinya. Ketika ketidaksanggupan itu terjadi, baru dia mengangkat baru Tuhan tolong saya. iya. Begitu itu. Satu lagi Om. Iya. Jadi Tuhan sebetulnya tidak minta macam-macam. Kalau kita datang ke gereja untung apa dia? Coba dipikir-pikir, Tuhan untung apa di situ? Kalaupun kita kasih perpuluhan persembahan yang begitu banyak, dia dapat untung apa? Itu sebabnya bagi Allah begini. Yang sisa dari waktu kita pun, Allah itu pasti dengan senang hati menerimanya. Itulah keabadian cinta Allah. Dan kasih Allah ini adalah tanpa batas.
Dan Allah juga, saudara juga sering dengar bahwa Allah adalah seorang pencemburu yang tidak menghakimi, tetapi mencemburu dalam hal bahwa saudara dan saya, kita diperhadapkan bahwa kita harus sadar bahwa pada suatu waktu kita akan kembali kepada Tuhan pendeta. One day. Dan kita nggak tahu. Dan ketika kita sebelum dipanggil pendeta, marilah kita doing the best buat Tuhan. Dan Allah pengasih dan penyayang itu harusnya menjadi rema buat saudara, buat saya dalam menjalani hidup yang kompleks ini. Dan percayalah penyertaan Tuhan selalu sempurna dengan yang tadi pendeta kasih contoh. Tempat yatim piatu yang di sana ada sukacita, pemeliharaan arah sempurna di sana, sempurna. Meskipun kita memiliki orang tua, kadang kita merasa hidup kita seperti masih tertekan gitu ya. Pendeta ada yang mau ditambah nanti sekarang? Ya, saya pikir cukup baik diskusi kita, Brother Yoni, bahwa inilah sebabnya kenapa kita harus atau sebaiknya mencekoki ke dalam pikiran kita gambaran Allah yang pengasih dan penyayang. Ya, karena memang Dia seperti itulah adanya. Kalau kita merasa dikasihi dan disayangi Allah, maka perasaan yang seperti itu akan mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita. Hidup kita akan berbuah-buah lebat yang bernilai dan berkualitas. Sayangnya kekristenan kita itu mengabaikan kesadaran semacam ini. Kita lebih tergerak kalau membaca penghakiman dan penghukuman. Itu membuat kita baru aktif, baru kita tak tegun. Gitu. Itu sebabnya kasih kita menjadi dingin. Kenapa? Karena kita mencekoki penghakiman, penghukuman, kemurkaan Allah, kecemburuan Allah. Tapi kalau coba kita mencekoki ke dalam pikiran kita, Allah kasih sayang, Allah maha pengampun, pemberi kesempatan, maka kasih yang dalam diri kita pun bukan dingin, tapi membara. Dan kasih itu akan mengerjakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Begitu kira-kira, Brother Yoni. Baik. Boleh kesimpulan dan juga doa dalam tutup di saat ini. Saya pikir kita akan berdoa ya. Ya, boleh. Ya. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena kami selangkah lagi mengerti tentang luar biasanya kasih sayang Allah kepada kami. Tuhan, perbincangan kami mungkin terbatas. Tapi Roh Kudus Allah yang juga Maha Pengasih dan Penyayang akan menyempurnakan dan melengkapi apa yang telah kami pelajari bersama. Allah benar-benar Maha Pengasih dan Penyayang, pemberi rahmat dan anugerah yang tiada henti. Tidak pernah meminta balasan, senantiasa memberi, memberi dan hanya memberi. Biarlah gambaran ini kami rasakan, kami percayai, kami harapkan, dan kami imani agar ini memberi kekuatan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah penyayang dan pengasih. Berkatilah kami, berkatilah kami, berkatilah kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Baik, satu lagi saudara, apabila saudara ingin belajar Alkitab, atau ingin didoakan, atau ingin konseling, dan atau ingin dikunjungi oleh pendeta, jangan lupa bisa cek ke nomor yang berikut dan kita akan tunggu respon dan kita akan dilayani pasti pendeta ya. Kita tunggu saudara, jangan lupa, dan sampai jumpa di pertemuan di minggu-minggu selanjutnya, dan ingat, hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Yes, amin. Shalom dan Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan Tuhan memberkati.